the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3. Sudah lama ya tidak bersua dengan Ustadz Huda lagi. Alhamdulillah, kali ini Ustadz Huda akan mengajar teman-teman kelas 3 di semua blok diniyah pada semester 2. Nah, jadi insya Allah selama 4 bulan ke depan Ustadz Huda akan selalu mengirim video setiap minggunya yang berhubungan dengan materi-materi blok diniyah. Nah, untuk bulan ini insya Allah Ustadz Huda akan memulai blok diniyah, yaitu blok tentang fiqh. Nah, insya Allah buku yang digunakan masih tetap sama ya, masih tetap sama, yaitu buku yang lalu, karena buku ini akan digunakan selama 2 semester. Nah, baik teman-teman, selanjutnya, oh iya, Ustadz Huda belum menanyakan kabar ke teman-teman ya. Kaifa halukum? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Kaifa halukum? Siapa yang bisa menjawabnya? Alhamdulillah ana bi khair. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah ana bi khairin. Baik teman-teman kelas 3, Ustadz Huda akan langsung memulai ya untuk materi fiqh semester kedua yang pertama, yaitu tentang bab tayamum. Silahkan teman-teman bisa membuka bukunya di halaman berapa ya? Halaman 19. Jadi silahkan teman-teman sambil melihat Ustadz Huda, teman-teman juga melihat bukunya ya. Baik, Ustadz Huda akan mulai materi fiqh kelas 3 semester 2 tahun 2020-2021. Bab yang pertama yaitu tayamum. Nah, tapi sebelum itu, siapa ya yang sudah tahu apa itu tayamum? Siapa yang sudah tahu? Nah, yang sudah tahu alhamdulillah sudah bagus, dan yang belum tahu tidak apa. Nanti Ustadz Huda akan memberitahu di halaman selanjutnya. Sudah siap ya? Ayo kita lanjut. Nah, tayamum. Apa sih tayamum itu? Nah, ini. Banyak kan yang belum tahu apa sih tayamum itu? Nah, sebentar lagi Ustadz Huda akan memberitahukan kepada teman-teman apa tayamum itu. Nah, ini dia. Nah, tayamum adalah suatu bentuk toharoh atau bersuci yang menggantikan wudhu. Nah, itu. Tayamum adalah suatu bentuk toharoh atau bersuci yang menggantikan wudhu. Karena apa? Kenapa wudhu digantikan? Nah, karena ada suatu uzur atau suatu halangan. Apa halangan itu? Nah, yang pertama, tidak ada air. Atau yang kedua, sakit. Jadi jika salah satu dari halangan ini itu ada, maka kita boleh untuk mengganti wudhu dengan tayamum. Menggunakan apa? Karena kita tidak menggunakan air, kemudian menggunakan apa? Menggunakan debu yang suci ya. Debu yang suci. Kemudian bagaimana caranya? Apakah seperti berwudu, Ustaz? Tidak. Caranya tidak seperti berwudu, tetapi hanya saja kita cukup mengusapkan ketika kita menepukan tanah, kemudian mengusapkannya ke wajah dan kedua tangan sampai siku. Itu saja. Tidak seperti wudhu secara keseluruhan ya. Jadi dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Ya. Selanjutnya, nah, tadi sudah tahu teman-teman sudah tahu ya apa sih tayamum itu. Nah, kemudian selanjutnya, dalil tayamum dalam Al-Quran ada loh. Jadi
ada suatu ibadah, pasti di situ ada dalil pensyariatan ibadah tersebut. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, sudah munculkan ya. Itu ayatnya Ustaz akan bacakan, insya Allah nanti sekalian artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai siku. Membasuh muka dan membasuh tangan kalian sampai siku. Sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian. Mengusap kepala, kemudian kaki, sampai kedua mata kaki. Jika kalian junub, maka mandilah. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air besar, atau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, lalu kalian tidak memperoleh air, maka tayamumlah. Nah, itu di situ ayatnya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, itu. Jadi ketika tidak mendapatkan air, maka silahkan bertayamum dengan debu yang suci. Kemudian bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, jadi di situ Allah menjelaskan, sapulah muka kalian atau usaplah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah tersebut. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Allah ingin membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi jelas ya tadi ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, itu teman-teman. Jika belum mendapatkan air atau kita sedang sakit, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci. Seperti itu. Nah, itu dalil tayamum dalam Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Teman-teman nanti bisa membuka di buku juga ya untuk ayat dan artinya. Selanjutnya, ini. Tadi kita kan sudah mengetahui pengertian tentang tayamum. Kemudian dalil tayamum tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara tayamum. Baik, teman-teman. Tata cara yang pertama, siapa yang tahu? Ayo. Nah, ya, yang pertama adalah niat. Jadi, teman-teman bisa meniatkan mau bertayamum cukup di dalam hati. Tapi karena ini adalah suatu pembelajaran, jadi teman-teman bisa kok melafalkan niat tayamum tadi. Kemudian setelah berniat,
Lanjut yang kedua ya. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga di bawah itu ya, menepukkan tangan ke tanah 1 kali. Seperti ini ya, menepukkan tanah 1 kali. Kemudian boleh teman-teman meringankan biar tidak terlalu kotor. Kemudian langsung mengusapkan wajah dengan tangan. Itu cara yang ketiga. Kemudian lanjutnya cara yang keempat. Apakah itu? Nah, cara yang keempat itu hampir sama, yaitu kita menepukkan tangan ke tanah lagi. Kemudian kita meringkankan biar tidak terlalu banyak. Kemudian kita mengusap kedua tangan sampai siku. Tetapi kita harus yang kanan dulu ya. Nah, kanan. Kemudian yang kiri. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, tapi ini bisa dilakukan, teman-teman harus ingat ketika sakit ataupun tidak mendapatkan air. Betul. Kemudian selanjutnya. Nah, ini Ustadz Huda akan memberikan video tata cara bertayamum. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Di situ ada tata cara bertayamum, teman-teman. Nah, yang pertama adalah berniat. Nah, tadi ya sesuai dengan yang disampaikan Ustadz Huda, yang pertama adalah berniat. Berniat. Niat cukup dalam hati saja, teman-teman. Tidak usah mengucapkannya atau melafazkan bahasa Arabnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal wudhu tidak pernah mengucapkan nawaitul raf'al hadasi atau aku berniat untuk menghilangkan hadas, dan beliau pun tidak menganjurkannya. Begitu. Di sini disampaikan bahwasanya berniat tidak perlu diucapkan, tapi karena kita dalam pembelajaran, teman-teman boleh kok untuk mengucapkannya agar nanti terbiasa, ya. Pula tidak ada seseorang sahabat pun yang mengajarkannya. Tidak pula terdapat suatu ayat baik dengan yang sahih yang menyebut bahwa beliau. Kemudian yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang kedua tadi kan, yang pertama berniat, yang kedua membaca basmalah. Selanjutnya, ketiga, menempelkan telapak tangan ke tanah atau debu dengan 1 tepukan, kemudian meniupkannya. nah itu yang kedua ya. Yang ketiga, menempelkan telapak tangan ke tanah, kemudian meringankan, boleh ditiup, boleh dibeginikan agar debunya tidak terlalu banyak. Nah, dan selanjutnya, keempat, mengusap wajah wajah 1 kali. Nah, itu mengusap wajah 1 kali. Selanjutnya, kelima, mengusap tangan hingga siku, utamakan tangan kanan dahulu dengan 1 tepukan. nah, kemudian membasuh tangan ya. Ya, kita menumbuhkan lagi, kemudian membasuh tangan hingga siku, kanan dulu, kemudian ya kiri ya. Nah, tuh tadi tata cara tentang bertayamum. Nah, sekarang kondisi diperbolehkan kita untuk bertayamum. Apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama, nah ini bila tidak ada air. Jadi teman-teman juga sudah mencari ke banyak tempat tapi tidak menemukan air. Nah, maka teman-teman diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, atau, nah ini bukan dan ya, tapi atau, nah,
apa ya? Sakit. Nah, itu. Jadi ketika nanti teman-teman sedang sakit misal, tapi naudzubillah, kemudian kita sangat lemah jika badan kita terkena air atau bahkan membahayakan tubuh kita. Jadi kita diperbolehkan untuk bertayamum. Seperti itu. Jadi ada dua ya. Jika salah satu di antara dua ini sedang terjadi pada kita, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian selanjutnya, nah, ketika kita bersuci, pasti ada suatu hal yang membatalkannya. Nah, jadi kita harus mengetahui apa sih yang membatalkan tayamum. Nah, yang pertama, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum ya teman-teman. Nah, dulu kan kita sudah membahas tentang wudhu dan bagaimana syarat-syaratnya dan bagaimana tata caranya. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa saja yang membatalkan wudhu. Ustadz di sini menyebutkan 3 hal. Yang pertama, keluar angin dari arah belakang atau kentut. Kemudian yang kedua, buang air kecil atau BAK. Dan yang ketiga adalah buang air besar. Nah, jadi 3 hal tersebut itu juga membatalkan tayamum. Seperti halnya 3 hal tersebut membatalkan wudhu. Selanjutnya, menemukan air. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mencari di mana-mana dan akhirnya menemukan air tersebut, maka teman-teman harus berwudu, tidak boleh tayamum karena sudah menemukan air yang melimpah. Seperti itu ya teman-teman ya. 2 hal yang membatalkan wudhu, yaitu semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Dan ketika kita mendapatkan air atau menemukan air, maka kita juga harus berwudu dan batallah tayamum itu. Seperti itu. Ya, sudah paham ya teman-teman ya? Yang terakhir, alhamdulillah. Jadi tadi suatu hal yang membatalkan wudhu adalah akhir dari materi bab yang pertama kelas 3 di semester 2 yaitu tayamum. Jadi sekarang seperti biasa ya, Ustadz Huda akan memberikan tugas kepada teman-teman. Nah, jadi apa tugasnya? Sudah nggak sabar ya? Ya, yuk langsung saja. Nah, yang pertama yaitu teman-teman mengerjakan latihan soal ya pada halaman 21 dan 22. Di situ ada soal-soal latihan, teman-teman nanti mengerjakan. Kemudian selanjutnya setelah mengerjakan itu, teman-teman Ustadz Huda juga minta kepada teman-teman untuk mempraktekkan wudhu tersebut. Jadi tolong di video tata cara bertayamum ya. Nanti teman-teman minta bantuan ayah atau bunda untuk memvideo teman-teman ketika sedang bertayamum. Kemudian untuk langkah pengumpulan. Jadi teman-teman Ustadz sudah minta ketika nanti sudah selesai mengerjakan baik itu latihan soal dan membuat video, teman-teman nanti langsung mengirimkan ke WA Ustadz Huda ya. Bukan ke web, tapi ke WA Ustadz Huda. Baik, sudah paham ya teman-teman? Tugasnya mengerjakan latihan soal halaman 21 dan 22, kemudian membuat video tata cara teman-teman ketika bertayamum. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ma'akumun najah. Dan semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat baik untuk teman-teman maupun untuk orang lain. Sudah akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.